Ahmad Iksan mengatakan hukum dagang adalah hukum yang mengatur soal-soal perdagangan, yaitu soal-soal yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan atau perniagaan. Munir Fuadi mengartikan hukum bisnis, suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa, dengan menempatkan uang dalam resiko tertentu, dengan usaha tertentu dengan optik adalah untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Menurut Sosilo Prajogo, hukum dagang pada dasarnya sama dengan hukum perdata, tetapi fokusnya adalah pada perusahaan yang terkait dengan perdagangan, termasuk aspek seperti wesel, cek, pengangkutan, asuransi, dan kepailitan. Di zaman sekarang, hukum perdata berkembang dengan luas dan mencakup berbagai macam aspek dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, ruang lingkup dari hukum dagang mencakup 20 jenis. Yang pertama, ialah kontrak bisnis yang mengatur mulai dari pembuatan, pelaksanaan, dan penyelesaian kontrak bisnis antara pihak-pihak yang terlibat. Kedua, mengatur transaksi jual beli barang dan jasa, termasuk pembayaran, pengiriman barang, serta tanggung jawab penjual dan pembeli. Ketiga, tentang bentuk-bentuk perusahaan, mengatur pendirian, organisasi, dan tata kelola berbagai bentuk perusahaan, seperti perusahaan perseorangan dan persekutuan. Keempat, perusahaan go public dan pasar modal, mengatur persyaratan dan prosedur untuk perusahaan yang ingin go public, mencatatkan sahamnya di Bursa Efek, serta pengaturan pasar modal. Kelima, mengatur masalah penanaman modal asing di Indonesia. Keenam, kepailitan dan likuidasi, di mana kepailitan adalah kondisi di mana perusahaan dinyatakan tidak mampu membayar hutangnya yang dapat berujung pada likuidasi, yaitu proses penjualan aset untuk melunasi kewajiban perusahaan. Ketujuh, merger dan akuisisi. Merger adalah penggabungan dua perusahaan menjadi satu entitas, sedangkan akuisisi adalah pembelian suatu perusahaan oleh perusahaan lain. Kedelapan, mengatur masalah perkreditan, pembiayaan, dan pengaturan lembaga keuangan yang terlibat. Kesembilan, mengatur tentang jaminan hutang, seperti hipotek, gadai, dan jaminan lainnya yang digunakan dalam transaksi bisnis. Kesepuluh, mengatur tentang surat berharga, seperti saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya. Ruang lingkup yang ke-11 adalah perburuhan, yaitu praktik kompetitif dalam bisnis untuk merekrut karyawan berbakat dari perusahaan lain, atau untuk mengambil alih perusahaan saingan. Yang ke-12 adalah hak atas kekayaan intelektual. Ini adalah hak hukum yang melindungi kreasi atau penemuan seseorang, seperti paten, merek dagang, dan hak cipta. Ke-13 ada anti monopoli, yaitu hukum yang bertujuan mencegah praktik monopoli dan menjaga persaingan sehat dalam pasar. Ke-14 yaitu perlindungan konsumen. Hal ini mencakup perlindungan hukum bagi konsumen, termasuk penyelesaian sengketa konsumen, dan perlindungan terhadap praktik bisnis yang merugikan konsumen. Keagenan dan distribusi adalah ruang lingkup yang ke-15. Keagenan adalah hubungan bisnis di mana agen bertindak atas nama prinsipal, sedangkan distribusi adalah proses penyaluran produk dari produsen ke konsumen. Ke-16 adalah asuransi. Asuransi adalah kontrak di mana satu pihak, penanggung, menjamin perlindungan finansial terhadap kerugian tertentu kepada pihak lain, tertanggung, dengan imbalan premi. Ke-17 ada perpajakan. Perpajakan merupakan sistem pengumpulan dana oleh pemerintah dari individu dan perusahaan untuk membiayai kegiatan dan pelayanan publik. Ke-18 adalah penyelesaian sengketa bisnis. Penyelesaian sengketa bisnis berisi proses hukum atau non-hukum
yang digunakan untuk menyelesaikan konflik antara pihak-pihak dalam konteks bisnis. Ke-19 adalah bisnis internasional. Pengertian bisnis internasional adalah kegiatan perdagangan, investasi, dan kerjasama bisnis yang dilakukan di antara perusahaan dari berbagai negara. Ruang lingkup ke-20 adalah hukum pengangkutan, darat, laut, udara, dan multimoda. Hukum ini mengatur transportasi barang dan penumpang melalui berbagai moda transportasi seperti darat, laut, udara, atau gabungan dari semuanya, multimoda. Prinsip-prinsip hukum dagang merupakan landasan penting dalam pengaturan aktivitas bisnis dan perdagangan yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan ekonomi yang adil, transparan, dan bermanfaat bagi semua pihak. Prinsip kebebasan berusaha menjamin hak individu atau badan hukum untuk melakukan aktivitas ekonomi tanpa campur tangan yang tidak sah, termasuk dari pemerintah. Ini mencakup hak untuk memulai, mengelola, dan menghentikan usaha tanpa diskriminasi, seperti hak untuk mendapatkan izin usaha, akses ke sumber daya ekonomi, dan melakukan perdagangan baik domestik maupun internasional. Prinsip persaingan usaha yang sehat menekankan perlunya persaingan yang adil antara pelaku usaha untuk mendorong inovasi, kualitas produk, dan harga yang kompetitif, yang berguna untuk menjaga keseimbangan pasar. Kemudian, prinsip perlindungan konsumen yang berfokus pada perlindungan hak-hak konsumen dalam aktivitas bisnis. Ini meliputi hak atas informasi yang jelas, produk atau layanan yang aman dan berkualitas, serta kompensasi atas kerugian akibat praktik bisnis yang merugikan. Sejarah hukum dagang sangat erat kaitannya dengan Kekaisaran Romawi. Sebab, di hukum Romawi terdapat sebuah kode hukum yang dikenal dengan Corpus Juris Civilis. Corpus Juris Civilis terdiri dari 4 buku, di mana salah satu bukunya berjudul Institutionil yang berisi tentang lembaga-lembaga di masa Kekaisaran Romawi. Termasuk pula Consules Mercatorum, yaitu pengadilan untuk pedagang. Hukum dagang berkembang pesat di Eropa pada tahun 1000 hingga 1500 dengan munculnya kota-kota dagang seperti Genoa, Florence, dan Venesia. Hukum Romawi tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di kota-kota dagang tersebut, sehingga Eropa Barat mulai menyusun hukum baru yang dikenal sebagai Koopmansrecht atau hukum dagang. Di abad ke-16 dan 17, banyak kota di Perancis mulai mengadakan pengadilan khusus untuk menyelesaikan masalah perdagangan. Hukum dagang ini masih bersifat kedaerahan, namun dengan semakin eratnya hubungan antar daerah mendorong pembentukan satu kesatuan hukum dagang yang berlaku di seluruh wilayah. Kemudian muncul keinginan untuk menerapkan hukum Belanda di Hindia Belanda, Indonesia. Dalam prosesnya terdapat 2 pandangan yang berbeda. Pendapat pertama mengusulkan agar seluruh hukum Belanda diberlakukan di Hindia Belanda, dengan tujuan memperkuat kekuasaan kolonial Belanda di wilayah tersebut. Sedangkan pendapat kedua menolak penerapan penuh asas konkordansi di Hindia Belanda. Masyarakat Indonesia sudah memiliki hukum yang mengatur kehidupan mereka yang dikenal sebagai hukum adat, adat trek. Selain itu, banyak hukum Belanda, Eropa yang bertentangan dengan hukum asli Indonesia. Namun, masyarakat Indonesia tidak dilarang secara sukarela mengikuti hukum Eropa, sehingga dibentuklah lembaga tunduk sukarela. Akhirnya, berdasarkan asas konkordansi, kedua kodifikasi hukum tersebut diterapkan di Indonesia dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, di mana KUHD sendiri dipublikasikan pada tanggal 30 April 1847 dalam stab 1847-23 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848. Sumber-sumber hukum dagang adalah tempat di mana peraturan-peraturan mengenai hukum dagang dapat ditemukan. Yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. KUHD mengatur berbagai perikatan yang terkait dengan perkembangan bidang hukum perusahaan. Kemudian, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUH Per, di mana berdasarkan pasal 1 KUHD,
KUH Perdata menjadi sumber hukum dagang apabila KUHD tidak mengatur hal-hal tertentu, khususnya dalam buku 3. Selanjutnya ada peraturan perundang-undangan lainnya. Selain KUHD, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan lain yang mengatur hukum dagang seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas U Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal U Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan U Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha. Sumber hukum dagang yang lainnya adalah hukum kebiasaan. Sesuai Pasal 1339 KUH Perdata, perjanjian tidak hanya mengikat hal-hal yang secara tegas diperjanjikan, tetapi juga kebiasaan yang sesuai dengan perjanjian tersebut. Selanjutnya adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Menurut pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Contohnya adalah klausula FOB, Free on Board, yang menentukan penyerahan barang dilakukan ketika barang sudah berada di atas kapal. Lalu, sumber hukum selanjutnya adalah perjanjian internasional. Perjanjian internasional diadakan untuk mengatur hukum dagang secara seragam di antara negara-negara peserta. Contohnya yaitu traktat dan konvensi. Hukum dagang di Indonesia memiliki kedudukan yang penting sebagai bagian dari sistem hukum perdata. Hukum dagang memiliki kedudukan sebagai lex specialis terhadap hukum perdata. Sebagai lex specialis, ketentuan hukum dagang akan lebih diutamakan dengan ketentuan umum yang diatur dalam hukum perdata. Selain itu, hukum dagang di Indonesia juga mencakup undang-undang di luar KUHD yang mengatur tentang kegiatan bisnis. Seperti undang-undang tentang perseroan terbatas, pasar modal, perbankan. Pentingnya kedudukan hukum dagang juga terlihat dalam perkembangan ekonomi dan perdagangan di Indonesia. Di era globalisasi, hukum dagang juga berperan penting dalam hubungan bisnis internasional. Dengan demikian, kedudukan hukum dagang di Indonesia tidak hanya sebagai cabang hukum perdata, namun juga mengatur kegiatan bisnis, perkembangan ekonomi, serta bisnis internasional. 그대는 선물